Apa jadinya ketika teman-teman sudah punya karya yang approve di Shutterstock sebanyak misalnya 500, 700, 1000, tapi bahkan downloadnya baru 1, atau bahkan tidak ada 10 kali download, atau teman-teman akhirnya menyadari bahwa teman-teman belum payout, apa yang harus dilakukan? Saya tahu teman-teman bisa stres karena ini, teman-teman bisa putus asa karena ini, cuman izinin saya berbagi pengalaman saya dalam tahun keempat memotret di dunia Shutterstock. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Salam kenal, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi saya adalah seorang fotografer. Saya 12 tahun motret di wedding dan portrait. Kemudian 4 tahun belakangan ini, dari mulai 2017 November, saya membuka sebuah divisi turunan namanya Microstock Fotografi, di mana satu-satunya platform yang saya pakai sekarang adalah Shutterstock. Nah, dari situ saya menyadari betapa sulitnya, betapa beratnya membangun sebuah digital asset untuk masa depan. Saya sudah pernah tulis di buku saya, Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Link downloadnya ada di bawah. Monggo teman-teman kalau yang mau baca silakan, downloadnya ada di bawah, ada kupon code-nya. Kenapa kita harus mulai membangun digital asset? Karena ini tuh seperti kita beli tanah, tapi nyicil. Seperti kita beli saham, tapi nyicil. Seperti kita beli emas, tapi nyicil. Orang kan kepengennya kalau beli tanah, beli emas, beli saham, itu kan beli sekarang, jual besok pagi. Pengennya gitu kan? Buat apa? Biar segera dapat duit. Nah, cuman saya mau bilang nih, berita buruknya buat teman-teman, bahwa digital asset itu sama. Seperti kita nabung emas, saham, maupun emas tadi. Jadi, ataupun misalnya teman-teman mainan Bitcoin, teman-teman investasi di Bitcoin, teman-teman sekarang beli, terus misalnya kepengen kaya besok pagi, atau misalnya kepengen kaya tahun depan, ternyata tahun depan harganya anjlok, terus teman-teman desperate. Nah, sebenarnya karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi saya memilih digital asset saya adalah YouTube, ini juga ini adalah digital asset saya, kemudian saya punya ebook seperti yang ada di bawah. Kemudian sebagai seorang profesional fotografer, artinya saya benar-benar mendapatkan uang dari pekerjaan saya memotret. Ya, yang namanya foto, namanya footage, itu adalah sumber kekayaan saya mungkin untuk suatu saat nanti. Jadi saya jujur belum bisa menikmatinya sekarang. Tapi kenapa saya bangun? Karena masalah mindset. Itulah yang saya tulis di buku Jualan Foto dengan Shutterstock. Ini murni masalah mindset. Kalau mindsetnya sudah, misalnya memilih mindset A itu adalah misalnya dalam ranah saya fotografer, saya kepengen daripada saya jebret-jebret cuman buat keren-kerenan di Instagram dapat like, karena saya bukan influencer, sehingga saya tidak dapat uang dari situ. Saya dapat uangnya dari foto-foto saya yang di-download. Nah, kan teman-teman kan sering kan motret-motret kemana-mana sebelum makan di foto. Nah, daripada cuma menu-menuin harddisk handphone maupun harddisk komputer, nah itu saya tuh di channel ini menyarankan teman-teman bawa fotonya dijual, uang dapatnya duit, jelas duit gitu. Per downloadnya jelas dapat minimalnya Rp1.400 atau 10 sen. Nah, lalu bagaimana ketika sudah punya karya 500, 700, 1000, bahkan mungkin 1500 mungkin, tapi downloadnya bahkan nggak nyampe 10 gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah pertama, ya ini sabar dulu. Yang kedua, mindsetnya mesti benar. Yang ketiga, teman-teman tuh punya pilihan. Teman-teman selalu punya pilihan, bebas saja. Mau ada di bisnis ini boleh, mau keluar juga boleh. Yang paling benar itu adalah teman-teman ngambil keputusan. Aku mau keluar dari Shutterstock, ini sudah tidak ada duitnya, maka aku akan keluar hari ini juga. Nah, itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Tapi ketika teman-teman berpikir bahwa, wah, saya nonton channelnya Mas Bima nih, dia ngajarin saya punya digital asset. Oke lah, saya sekarang masih punya penghasilan. Saya jadi guru, saya jadi ibu rumah tangga, saya misalnya jadi manajer, saya jadi GM di satu perusahaan. Nggak apa-apa lah. Sekarang saya mungkin nyaman, tapi suatu ketika nanti, umur 60 ketika saya pensiun, saya nggak tahu punya duit dari mana. Maka Shutterstock ini sebaiknya, oke lah, saya perjuangkan. Nah, kalau teman-teman sudah memilih itu, maka saya kan juga sering saran bahwa nguploadnya tuh nggak usah banyak-banyak. Wong namanya teman-teman masih kerja, teman-teman masih jadi guru, masih jadi karyawan di satu perusahaan. Teman-teman bisa motret sehari 1 kali, cekrek, terus diupload 1 hari 1 kali, itu tuh sudah cukup. Jadi nggak usah ngoyo. Makanya teman-teman segera membuat keputusan sekarang juga, mau berada di bisnis ini atau tidak. Berita bagusnya buat teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia Shutterstock, saya punya lebih dari 100 video tentang dunia Microstock fotografi, khususnya Shutterstock. Saya hanya bekerja di Shutterstock. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Mas nggak nyoba di tempat lain? Mas, ini tuh pilihan.
Jadi saya bekerja di Shutterstock atau teman-teman di Shutterstock, di Dreamstime, di Pons 5, di 123RF, di Get Image, silahkan. Ini adalah pilihan. Pilihan hidup saya adalah saya bekerja sebagai seorang fotografer, sehingga saya tidak perlu mengerjakan semuanya tentang microstock fotografi. Saya masih punya pekerjaan saya sebagai fotografer motret wedding weekly. Saya masih di sela-sela kalau weddingnya lagi off, lagi nggak ada wedding nih, musim wedding ya, itu saya motretnya portrait. Saya masih sering traveling untuk ngisi seminar. Habis itu saya masih harus kelola guest house saya masih kelola coffee shop saya. Guest house sama coffee shop itu hasil investasi saya dari dunia fotografi. Jadi uang hasil memotret saya itu nggak saya makan tok gitu. Saya investasikan ke dunia hospitality. Makanya saya sekarang ada 3 guest house sama 1 coffee shop. Dari situ teman-teman punya pilihan. Teman-teman mau bekerja di bisnis ini monggo, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau belajar tentang dunia microstock, karena kan kesannya keren nih. Ini kesannya loh ya. Saya misalnya ngupload foto tanaman ini, laku. Saya kemudian cuman iseng di coffee shopnya teman saya di lantai 2, saya motret kemacetan, laku. Kemudian saya motret orang-orang lagi pada, anak kecil tuh, lagi pada menggambar. Jadi lomba menggambar, waktu itu yang ngadakan adalah Bank Mandiri. Saya foto krek-krek, itu saya motret. Saya motret di situ pada waktu itu saya dibayar hanya filenya aja loh ya, karena Bank Mandiri pada waktu itu kepengen dapat filenya untuk liputan di website, jadi hanya filenya. Saya motret itu sehari saya dapat dibayar 2 juta. Kok dari 2013 saya motret sampai sekarang kok masih fotonya laku? Berarti itu adalah passive income kan menurut saya, karena proyeknya sudah selesai. Kemudian saya motret pada waktu musim dingin di Hong Kong, laku. Saya motret apa lagi? Oseng-oseng kacang panjang sama potongan daging ayam pakai handphone loh, laku. Artinya saya punya sebuah intuisi, saya punya sebuah insight atau gambaran bahwa hal-hal sederhana ini, kalau pekerjaan saya motretnya sudah selesai, kok foto saya masih laku kejual sampai bertahun-tahun ke depan, itu berarti foto saya masih bisa dimonetize jadi duit. Kalau kemudian teman-teman tanya sama saya, apakah saya sudah kaya raya sebagai seorang Shutterstock kontributor? Belum. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya di sini tidak menjual mimpi. Sekalian saya di sini juga kepengen mematahkan anggapan teman-teman bahwa saya adalah yang paling baik. Karena di subscriber saya ini sekarang hari ini ya ada sekitar 16.200. Itu banyak loh yang punya penghasilan lebih besar daripada saya. Saya hari ini misalnya, saya di-download kemarin foto apa ya? Saya di-download kemarin ada foto wedding saya, fotonya buku nikah. Itu saya dapat cuman 10 sen. Subscriber saya di downloadnya $1. Jadi mereka dapat lebih banyak daripada saya. Jadi artinya saya di sini itu sharing. Kebetulan sekali saya sharing, subscriber saya tidak sharing. Jadi dia murni motret, ya nggak apa-apa kan. Artinya saya di sini juga sharing kepada teman-teman semua bahwa saya bukan Mahadewa gitu. Saya tuh sama-sama kontributor. Makanya ketika teman-teman, aku udah 500 nih mas, aku udah 1000, aku udah 2000, tapi downloadnya masih 10. Menurut saya, teman-teman ada yang kurang pas. Kurang pasnya di mana? Satu, ini secara teknikal ya, saya bisa kasih nasihat itu. Secara teknikal, yang tidak pas adalah di penulisan deskripsi dan kata kunci. Biasanya teman-teman ngawur. Misalnya, teman-teman jualan foto masker, tapi teman-teman salah masukinnya misalnya kain elastis, kemudian mungkin barang bekas. Jadi tidak spesifik, karena tidak spesifik itulah teman-teman tidak ditemukan karyanya. Terus teman-teman misalnya jualan handphone. Handphonenya teman-teman asal nulisnya tidak ada kata-kata handphonenya. Bahkan teman-teman nulis misalnya cuman electronic devices lah. Electronic devices itu kan banyak. Tapi kalau misalnya kita jualan handphone ya, maka tulislah handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Ada nggak faktor luck di sini? Saya jujur pribadi tidak begitu mempercaya ada yang namanya faktor luck. Walaupun keberuntungan itu ada. Cuman bagi saya pribadi, keberuntungan itu bisa dijemput. Pakai apa? Kerja keras. Sekali lagi teman-teman, saya sudah sarankan kalau teman-teman memang sudah 500, 700, 1000, tapi teman-teman masih percaya bahwa Shutterstock itu bisa menjadi sebuah passive income masa depan, teman-teman, yuk kita belajar bareng. Kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock. Teman-teman bisa masuk channel YouTube saya, nanti masuk ke bagian di atas itu ada namanya playlist. Playlist di situ ada namanya berburu dolar di Shutterstock. Saya sudah sediakan 100 lebih video tutorial tentang Shutterstock. Teman-teman pelajarin di situ. Itu spesifik sekali tentang Shutterstock. Teman-teman yang kepengen belajar, ada ebook. Saya punya 2 ebook di sini. Jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Teman-teman yang mau membaca, yang kepengen komprehensif, aku nggak kepengen lihat
video dari 1 sampai 100. Nah itu, baca bukunya. Ada 2 buku, itu basic sama intermediate. Dibaca aja, ada kupon code-nya di situ, silahkan dipakai. Itu persembahan biasanya dari platform saya ataupun Google sering ngasih, karena saya jualan buku di Android Play Store. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tentukan pilihannya. Kalau memang masih kepengen di Shutterstock, silahkan kerja keras, kita berburu dolar bareng di Shutterstock. Kalau yang kepengen kembali ke pekerjaan teman-teman dan meninggalkan pekerjaan di Shutterstock, boleh, monggo. Kita bebas-bebas aja, jadi kita relax-relax aja, karena sesuatu yang dipaksakan pasti nggak bagus. Jadi yang penting teman-teman happy. Kalau yang di sini kita sama-sama happy berburu dolar di Shutterstock, kita jualan foto receh-recehan, ya kadang 10 sen, kadang 3 dolar, kadang 15 dolar, kemarin 8 dolar juga laku. Jadi ya saya sih happy sekali. Tiap pagi bangun itu buka cling-cling-cling, ya sehari dapat $1, alhamdulillah. Sehari dapat 30 sen, alhamdulillah. Sehari dapat 6 dolar juga, alhamdulillah. Jadi saya kumpulin aja, di akhir bulan saya dapat berapa. Sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah datang ke channel YouTube ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Insya Allah saya siapin waktu untuk membalas komentar teman-teman. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya akan sharing tentang dunia fotografi hampir setiap hari jam 5 pagi. Jadi habis subuhan teman-teman bisa buka handphone sebelum mandi, sebelum ngapa-ngapain. Kita belajar dulu 8 menit, 15 menit dari video ini. Kita ketemu di video berikutnya.